Ya, saya apa? Saya pun coba kirim gambar dulu. Jadi sama nggak gambar ini ke saya pun? Ya, gambarnya seperti ini yang kemarin yang dikirim Pak Amir. Nggak, tanya Pak saya ini sudah sesuai belum? Kayaknya kemarin itu ada rangkaian utama, terus ada rangkaian apa itu? Halo, Pak Saiful sudah masuk ya? Sudah Halo? masuk Pak Saiful. Halo. Iya. Pak Saiful. Halo. Iya, ya. Itu gambar yang ditampilkan itu sama dengan yang di Gambar pertama, Pak, bukan ini. bukan ini kan? Iya, jadi itu maksud saya Pak Saiful tolong kirim kepada More dulu gambar yang ada terdiri dari rangkaian utama, rangkaian apa lagi. Bukan, itu nggak ada gambar begitu, Pak Amir. Hmm? Yang kedua, dia nggak ada gambar rangkaian. Yang kedua, itu nggak ada gambar rangkaian, itu hanya penjelasan teoritis. Coba Pak Damora buka proposalnya, Pak. Mohon maaf, Pak Damora. Saya nggak bisa on lewat sini lagi kalau dikasih apa namanya. Oh, iya. Nah, ini. Ya, di bagian pembahasan, Pak Damora. Di pembahasan ya. Siap. Oke, pembahasan. Yang mulai dari sini, Pak. Terus, Pak. Terus, dikit lagi, Pak. Ya, op. Ini. Hanya penjelasan susunan skematik seperti ini. Hmm. Makanya kita menjelaskan dalam penyeara atau rectifier itu komponen apa saja. Itu yang saya copy Google itu pada Mora. Yang harus ngikut, Pak ya. Kemudian penjelasan teoritis berikut dari rectifier, dia masuk ke inverter. Di dalam inverter itu komponen apa saja. Itu juga saya copy, taruh di chat room itu pada Mora. Ya. Nah, jadi nggak ada rangkaian seperti yang digambarkan Pak Amir itu nggak ada. Gambar rangkaian utuh yang telah tersambung mulai dari input AC dari colokan rumah PLN ini sampai kepada benda kerja itu nggak ada rangkaian itu, Pak. Nggak ada gambar rangkaian itu yang kita mau buat. Nanti kita jelaskan penjelasan berikut rangkaian itu apa saja dan bagaimana cara kerjanya setelah kita rangkai. Tapi ide merangkainya itu mengikuti skematik ini. Iya. Halo. Ya. Halo. Jadi ini kan secara teori skema rangkaian, Pak. Ya. Nah, yang di atas yang kemarin ditampilkan sebelumnya yang mana itu? Itu penjelasan teoritis. Selamat siang, Pak. Pada Mora balik lagi ke atas, Pak. Iya. Yang mana, Pak? Iya. Bukan. Pak Amir bertanya tentang rangkaian yang ditampilkan sebelumnya. Itu ada. Balik ke atas, pada Mora. Iya. Terus. Yang mana, Pak? Gambarnya yang ini. Terus. Nah, itu dia. Ini. Ya. Oke. Bukan. Kemarin ada rangkaian pertama sekali yang saya ambil dari Google itu. Itu sudah dihapus, Pak. Iya itu, jadi itu yang saya tanya Pak. Saya punya ada, tolong yang masih punya tolong disampaikan kepada Mora biar itu yang ditampilkan. Nah, itu tadi tuh. Yang itu sudah benar. Iya, itu sudah benar. Yang tapi itu kan nggak dipakai lagi di sini di proposal. Iya, karena mau disederhanakan kan. Iya. Nah, sekarang ya tampilkan lagi gambar itu yang tadi pertama. Tapi dia mengikuti skema yang di bawah itu. Skema yang kotak. Beda, Pak. Beda, Pak. Coba tampilin dulu pada Mora. Gambar pertama sekali kita nggak pakai lagi yang tadi, yang pertama sekali itu, Pak. Gambar awal tadi, Pak ya? Yang belum, bukan di proposal, Pak. Nggak ada lagi di proposal, Pak. Gambar pertama yang ini, gambar ini. Ya.
Yang itu satu, yang ini satu, terus ada gambar yang tadi kayak kotak-kotak tuh mana itu lagi ditampilkan tuh. Jadi acuannya nanti kalau susun itu berdasarkan kotak yang tadi tuh, kotak yang biru. Yang kotak-kotak yang mana, Pak? Yang kotak-kotak biru tadi yang ditunjukkan tadi tuh. Ada kotak biru. Oh, itu yang ada di ini. Di Iya, itu apa? Di ya. chat yang kemarin, ntar ya. Yang kotak-kotak itu kan? Enggak, yang barusan pada Mora tampilkan itu kotak yang tadi mulai dari apa AC, terus kayak anak panah itu anak panah tadi dalam bentuk kotak-kotak biru itu. Kotak biru. Nah, Bentar ya. kalau nggak salah itu di proposal itu, Pak. Oh, di proposal. Iya, kotak biru itu. Kalau di proposal yang ini. Ke bawah. Enggak, turun lihat. Terus. Terus ini udah turun, Pak. Terus. Ya. Terus. Ya. Ini. Bukan. Terus. Oke, terus ini. Nah, itu. Nah, ini. Nah, ini di copy, diletakin di bawah rangkaian tadi supaya acuan nanti perencanaan rangkaian itu mengikuti ini. Jadi gambar yang tadi itu nanti alurnya disesuaikan dengan ini. ya fase di sini ya. Iya. Ini maksudnya. Iya. Ini kok gambarnya pecah ya? Padahal pecah gambarnya nih. Kenapa? Tulisannya pecah, nggak bisa kebaca. Mungkin jaringannya lagi nggak stabil, jadi dia ada sinkronisasi ini dulu, Pak. Terus gimana? Udah stabil? Sudah, ini sudah bagus ya. Jaringan, Pak, saya juga jelek nih. Tapi cukup, Pak, tadi udah benar, udah bagus. Ini sudah jelek lagi nih. Jaringan, Pak Amir, nggak stabil jaringan, Pak. Saya juga begitu. Ya, nah ini gimana, Pak? Nanti rencananya kita mau buatnya ini. Jadi begini, Pak Damora, ini rangkaian awal yang ada di penelitian beberapa penelitian lah, atau sudah ditampilkan dalam bentuk percobaan. Nah, gambar ini dia lumayan jelimet ininya penjelasan teoritisnya, sehingga dia itu kalau kita mau bentuk dia dalam bentuk rangkaian utuh menjadi satu alat, saya nggak yakin dia bisa jadi. Kalaupun dia jadi sangat mahal jadinya. Makanya sangat penting kalau rangkaian ini kita lebih sederhanakan dia. Sehingga rangkaian ini kita anggap sebagai acuan saja, tapi tidak akan kita pakai. Kita sederhanakan sebagaimana skematik di atas tadi, Pak Damora. Naik sedikit. Nah, ini yang kita pingin dia jadi begini. Ini jauh lebih sederhana, dan kalau kita rakit, kita bangun, feeling saya kalau kita bangun dengan skematik seperti ini, rasanya akan lebih sederhana, handal, dan murah. Begitu, Pak. Jadi yang kemarin satu lagi, Pak, itu outputnya itu temperaturnya berapa? 70-80 derajat Celcius. Ya, kalau sudah bisa capai segitu, mestinya sudah nggak apa-apa. Memang, dalam praktek di lapangan itu maksimum 110. Dalam berbagai training. Materialnya itu aluminium. Dia HRC-nya 57 sampai 62, Pak. Hard Rockwell-nya 57 sampai 62 HRC, Pak. Enggak, maksudnya kalau jenis materialnya itu yang digunakan material aluminium atau material apa gitu? Metal apa saja tidak apa-apa, sejauh dia memenuhi HRC-nya 57 sampai 62 HRC, Pak. Kekerasannya, nilai kekerasannya.
Iya. Mau aluminium silakan, mau besi bearing silakan, mau baja di finish dingin silakan, mau baja di finish setengah dingin atau agak panas juga silakan sejauh HRC-nya berkisar 57 sampai 62. Ada beberapa HRC sampai 65 juga tidak mengapa, tapi rata-rata dipakai sampai 62, Pak. Lalu dalam berbagai training itu, berbagai classroom yang kita ikutin itu suhu maksimum 110, 0. Jadi paling tidak 60 sampai 110 kisarannya ya. Mengapa 110? Karena kalau sudah melewati 110, molekul atau konstruksi material itu dia akan berubah dan sulit untuk kembali ke bentuk dasarnya. Karena kan dia di saat mengembang, harapannya begitu dia menyusut, material itu kembali pada bentuk awalnya. Setuju ya? Halo? Iya, iya. Nah, itu materialnya itu kan polanya kan dipanaskan ya. Jadi ada prinsip memuaikan gitu. Betul. Nah, kalau misalnya material itu dipanaskan dengan temperatur segitu, apakah dia sudah, dalam bahasa lain itu, apakah materialnya sudah lunak dengan temperatur 70 sampai 80 derajat Celcius, atau ada treatment lagi sehingga dengan temperatur range sekian 70 sampai 80 itu komponen tersebut bisa terpasang gitu. Bagus sekali ya pada orang. Secara teoritis itu 60 sudah mulai berubah, Pak. Molekul itu dia sudah mulai bergerak acak. Mulai start dari 60 derajat Celcius, Pak. Nah, pergerakan, jadi sebenarnya itu ada hubungannya dengan teori gerak Brown yang kita kenal itu, Pak, pada Mora. Jadi pergerakan molekul itu dia start mulai bergerak acak di posisi 60 derajat sampai dengan maksimum 110. Itu pemuaian jarak molekul satu dan yang lain makin menjauh. Itu di suhu 180. Kalau misalnya dia melewati 110 dan kemudian itu pergerakannya semakin menjauh dan semakin ngacak, semakin melebar dan semakin ngacak, begitu kita dinginkan, dia akan sulit kembali pada posisi semula kalau melewati 110 derajat. Teorinya begitu pada Mora. Sehingga disarankan setiap heating tools itu suhu maksimum adalah 110 derajat Celcius. Itu rekomendasi, strong recommendation-nya begitu. Kalau melewati itu dikhawatirkan material kembali ke posisi awal, molekul kembali ke posisi awal untuk mendapatkan posisinya semula itu akan sulit. Artinya apa? Begitu dia memuai, dia kembali menyusut, maka diameter dia yang diharapkan misalnya 10 mm itu mungkin tinggal 9,9 atau bahkan 10, lebih. Jadi tidak kembali pada 10 mm plus 0 dan minus 0 toleransinya. Misalnya begitu perumpamaannya pada kota. Sehingga sangat disarankan suhu maksimum itu 110. Nah, Pak Amir sudah bertanya tentang saya teori itu. Saya lagi nyari nih Pak, saya belum ketemu. Artinya itu sering yang kita dapatkan dalam classroom training tentang maintenance tools maupun maintenance praktis. Nah, saya lagi nyari referensi itu dari mana sehingga beberapa pabrikan pembuat heating tools itu dia menggunakan referensi itu sebagai acuan temperatur, Pak. Demikian, Pak Damora. Pak Saiful. Ya, siap. Jadi maksud saya begini, ini kan saya bilang harus kita jelaskan secara detail teorinya. Nah, itu mengenai material, range material yang digunakan itu kan juga harus disebutkan di landasan teori, karena itu sebagai acuan. Kemudian yang tadi masalah uraian secara detail, batas temperatur, kalau di bawah 110 seperti apa, di atas 110 seperti itu harus dibicarakan di teori. Nah, kalau kita bicara di luar teori ini kan harus kita cantumkan dalam teori di proposal ini. Hingga kemarin kan saya ada bilang ini didetailkan. Nah, ternyata ini kan tadi Pak Saiful sampaikan range material tadi itu harus juga diketahui. Berapa tadi sampai berapa itu.
Itu harus disebutkan juga. Kemudian yang masalah temperatur, tadi penjelasan kalau kelewat 110 nanti tidak bisa kembali ke posisi awal masalah penguaiannya tadi. Ini harus diuraikan. Jadi coba diingat-ingat lagi teori-teori apa yang harus kita dibuat ini supaya bisa memberikan gambaran yang jelas gitu. Halo, 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 Pak Saiful bisa dengar nggak? Ya, Pak Amir. Nah, jadi maksud saya tentang range material, eh, apa apa jenis material tadi yang ditanyakan sama Pak Damur itu range-nya, jenisnya apa, range-nya dari berapa sampai itu harus disebutkan di dalam landasan teori. Kemudian masalah temperatur tadi harus dijelaskan. Kalau pemanasan di atas 110 ke atas itu dampaknya seperti apa. Supaya di dalam kita punya perakitan ini, kita mengacu ke situ. Sehingga jangan sampai kelewat dari 110. Ya di bawah 110. Jadi bisa aja bukan 70, bukan 80, bisa 90, bisa 100, atau bisa 110. Asal jangan kelewat 110 kan begitu. Nah, Begini itu Pak Amir, begini Pak Amir. Heating tool sederhana ini adalah kita ingin membuktikan bahwa pentransferan panas secara sederhana itu bisa dilakukan dengan rangkaian seperti ini, sesederhana ini, sehingga dia tidak mahal, tapi dia handal maksudnya dia bisa bekerja, bisa mentransfer panas secara induksi dari alat ke benda kerja. Itu saja dulu. Masalah dia sampai performance-nya menjadi heating tools excellence atau heating tool yang sangat handal dan profesional, saya kira penelitian 50 juta nggak akan cukup, Pak Amir, kita bahas sampai detail seperti itu. Makanya saya berpikir bahwa yang penting dia jalan dulu, walaupun cuma tercapai 80 derajat, tidak mengapa, atau secara induksi sudah bisa dibuktikan dengan rangkaian sederhana ini. Bahwa pekerjaan induction heating secara induksi tadi benar terbukti dan bisa dilaksanakan, dilakukan. Itu dulu yang ingin kita buktikan di penelitian ini. Kalau kita bicara sampai detail dan sampuraian sampai detail sampai dan sebagainya, 50 juta nggak cukup, Pak Amir. bukan masalah itu. Teori harus kita jelaskan. Ya, teori maksud saya di sini. Sekarang material yang kita mau beli ini material jenis apa, supaya kita ikutin petunjuk. Range-nya yang tadi grade-nya dari apa sampai apa. Itu harus Saya setuju untuk material sampai detail seperti tidak mengapa. Cuma kalau saya berpikir kita harus bicara perangkaian sampai sehebat dan sehandal, mungkin saya rasa nggak bisa, Pak Amir, dengan dan ini segini. Jadi material yang kita pakai itu material apa, yang plat apa itu? Yang kita mau pakai material plat jenis apa? Plat besi yang sebagaimana di proposal itu, Pak. Plat besi saya kan kita ingin buktikan bahwa dia menginduksi dari alat ke besi bisa. Sehingga suhu bisa tercapai sampai 70-80 derajat. Udah cukup. Itu yang ingin kita buktikan dengan rangkaian sederhana ini. Tapi untuk teori saya kira harus dimasukin. Saya setuju. Teori saya setuju, Pak Amir. Tinggal kita tambahkan detailnya. Itu pasti kita akan lakukan. Cuma maksudnya kalau kita berharap, saya sih tadinya berpikir kalau kita mau membangun merakit alat yang sehebat dan semodern mungkin dengan keterbatasan kita punya, rasanya berat. Makanya saya berpikir bahwa sudah kita membuktikan saja bahwa induction heating ini dengan rangkaian sesederhana seperti ini. Maksud saya begini, secara teori harus tetap dijelaskan. Walaupun nanti praktikum kita pakai alat yang besi yang sederhana atau apa, tapi teori harus disebutkan. Kemudian menyangkut temperaturnya juga harus dijelaskan itu.
Nah, masalah nanti di sini nanti kita gunakan komponen-komponen yang sederhana, tapi secara teori harus disampaikan. Nah, sekarang material plat besi kita beli sesuai yang ukurannya itu, tapi plat besi itu kan ada jenisnya nih. Plat besi ada jenis yang kita sesuaikan dengan material yang ada di komponen propulsi itu. Untuk pemanasan material itu, plat besi ini bisa untuk pemanasan semua jenis itu ya, untuk pemanasan semua jenis itu. Beda nggak kalau misalnya kita pakai plat ini grade tipe A, terus kita misalnya bawa ke untuk pemanasan yang komponen flange atau bantalan, sama nggak? Bisa nggak itu? Halo, halo. Bagaimana pertanyaan Pak Amir? Maksud saya yang plat besi ini itu kan kita sesuaikan dengan material bahan dari yang komponen kayak kopling ya. Kalau kita pakai material besi yang ada di proposal, misalnya temperatur sudah kita sesuaikan, sudah oke dengan material yang itu di proposal. Apakah nanti pada saat kita gunakan untuk material yang di komponen kapal itu dia beda dengan material yang kita panaskan di proposal ini? Itu bisa pengaruh nggak berkaitan dengan penguaian